Akhir tahun 2024. Oh my God. 2-0 kalah atas Ipswich Town. Chelsea players. Enzo Maresca. Apakah kalian main-main? 3 pertandingan, hanya 1 poin. What is this, man? CBC sebagai orang awam saja sudah mengetahui kualitas dari Disasi ya. Dan kenapa tetap memaksakan disaster itu untuk diturunkan? Come on, Maresca, wake up. Wake up. 3 pertandingan hanya 1 poin lawan Everton, Fulham, Ipswich Town. Are you kidding me? No, seriously, are you kidding me? Ya, di episode ke-148 kali ini, mestinya banyak harapan dari kalian untuk CBC mengatakan kata-kata negatif yang akan keluar. Bahkan mungkin sumpah serapa yang diharapkan oleh teman-teman semua. Ya. Dan jujur, CBC itu berusaha untuk menahan kata-kata negatif keluar di video ini. Karena CBC menjaga bisa saja channel ini disaksikan oleh atau ditonton oleh anak-anak pendukung fans Chelsea. Jadi CBC berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengucapkan kata-kata negatif. Meski di pertandingan pagi tadi performance dari Chelsea itu benar-benar sampah. Jadi CBC berusaha sebaik mungkin menjaga kata-kata supaya tidak memberi contoh buat generasi muda yang menonton channel CBC ini. Oke, kita balik lagi. Ya, kita sekali lagi menekankan tidak berada di dalam title contenders. Tapi kekalahan ini tidak bisa kita terima. Melawan tim peringkat ke-19 dan kita masih menggunakan skema dan formasi yang sama saat melawan Fulham dan imbang melawan Everton. Ya, bangun Enzo Maresca, bangun please. Dan congrats karena kalian baru saja merusak moral atau mood dari kita semua para fans Chelsea untuk menutup tahun 2024 ini. To be honest, I'm speechless, guys. Ya, kita tidak mau mengulang performance buruk 2 tahun berturut-turut kemarin. Dan CBC berharap ini adalah kekalahan terakhir buat Chelsea di tahun 2024-2025 nanti. Ya. Video dari CBC yang merupakan review terakhir kalinya. Kali ini CBC sangat kecewa dan sangat frustrasi. Tidak ada lagi review sedesperate review kali ini, teman-teman. Enough is enough. No more desperate di video CBC nanti. Ya, titik. Dan buat para fans klub lain yang masih tidak percaya bahwa kita ini bukan title contender, sekarang kalian bisa lihat kan. Sampai saat ini Chelsea not in the title race. Kita tidak punya kualitas pemain pelapis yang khususnya di back sebelah kanan, yaitu right back. Seperti yang CBC bilang, ya, mungkin teman-teman masih ingat. Kelemahan Chelsea itu di back kanan dan itu terbukti malam ini dan sudah terekspos oleh tim-tim lain. Mungkin itu jadi titik lemahnya dan itulah yang diserang ya. Hal ini karena absennya Wesley Fofana yang mengalami cedera hamstring dan itu semua terjawab tadi malam. Berapa pertandingan tanpa Wesley Fofana kita ini hancur-hancuran, guys. Dan itu terbukti di beberapa pertandingan terakhir kemarin ya. Gusto terlihat karatan dan sekarang kali ini Disasi. Tidak hanya mereka berdua tapi juga Tosin. Standar levelnya itu
Tidak di situ guys untuk Chelsea. Terlepas dari performance Ipswich yang tampil rapi dan juga bagus seperti tidak biasanya, dan kiper mereka yaitu Christian Walton yang tampil luar biasa, tapi hal ini tidak menghapus, ya, tidak menjadi excuse performance buruk dari Chelsea dan keputusan dari Enzo Maresca di dalam dia menentukan komposisi para pemain yang diturunkan sebagai starter. Oke lah, bila tidak mau menurunkan Achempong ya, karena dia itu masih academy player. Meskipun kita semua tahu kualitas dia itu lebih baik di atas Disasi maupun Gusto untuk posisi right center back. Tapi kan ada cara lain ya teman-teman untuk menghadapi tim yang bermain low block. Kenapa kita itu tidak bermain saja? Bermain double attacking di midfielder, yaitu Felix dan Palmer. Sehingga winger kita itu Neto dan Sancho untuk membongkar. Jadi Cucurella ini dapat ditarik ke belakang sebagai left center back kalau misalnya si Achempong ini tidak dipercaya. Dan Colwill itu di central center back kan lebih aman. Karena double pivot baik Caicedo maupun Fernandes itu ditarik lebih ke belakang ya. Tinggal right center back. Kalau nggak Achempong, turunkan Tosin. Jangan maksa Cucurella itu melakukan overlapping kalau dirasa Achempong itu masih belum layak menjadi right center back. Jadi biar si Cucurella itu fokus bertahan di left center back dengan double protection dari double pivot Caicedo dan Fernandes. Jadi para kreatif player seperti Felix, kemudian Palmer, Sancho dan Kunku itu dapat fokus saja ke depan untuk membongkar kerapatan dari lini pertahanan Ipswich ya. Dengan memanfaatkan pace dan juga kecepatan dari Pedro Neto ya. Jadi kemarin itu benar-benar hancur-hancuran di bek kanan. Dan Fernandes serta Cucurella itu terlalu maju ke depan. Sehingga Caicedo ini pontang-panting. Ya. Sendirian dia. Sama halnya kayak kemarin lawan Fulham, Pedro Neto itu turun terlalu jauh ke belakang untuk membantu lini pertahanan. Sehingga pada saat membutuhkan tenaganya maju ke depan, itu sudah habis untuk membongkar pertahanan. Ya, stamina-nya itu sudah turun karena dia turun terlalu jauh untuk membantu pertahanan saat itu diisi oleh Malo Gusto yang tampil juga tampak sangat karatan kemarin pada saat melawan Fulham. Oke, kita langsung masuk ke segmen performance para pemain. Jorgensen beberapa kali ya melakukan penyelamatan yang cukup luar biasa, namun kurang beruntung karena di lap itu berhasil mengontrol bola sebelum Jorgensen itu mencoba memblocking dribblingnya. Ya, meski terkena sedikit saja ya dari kaki Jorgensen di sisi kaki yang tidak aktif, tapi karena di lap ini terjatuh itu loh masalahnya. Ya itulah football. Ada kontak sedikit pun, ya, itu akan berujung dengan penalti. Tapi balik lagi, meski sudah dapat membaca arah tendangan penalti dan gagal memblok tendangan Hutchinson di pojok kiri gawang, tetap saja Jorgensen ini tampil cukup oke karena dia berhasil menyelamatkan 4-5 saves di pertandingan kali ini. Next, right center back Disasi. CBC punya pesan buat Disasi. Siapkan pasportmu malam ini dan silakan naik pesawat untuk keluar dari Inggris karena apa yang dia lakukan di malam ini itu sangat tidak bisa ditoleransi. Dan lakukanlah perjalanannya malam ini untuk pergi keluar dari Inggris. Karena Anda ini tidak semestinya bermain di Liga Inggris dengan kualitas seperti itu. So, get out please. Bagaimana bisa dengan pemain pengalaman seperti dia dan umur dia yang sudah sangat matang 26 tahun melakukan kesalahan back pass seperti ini?
unaccepted ya. Tidak bisa diterima, teman-teman. Ingat, ini bukan pertama kali dia itu melakukan kesalahan dan tidak performance ya, teman-teman. Jadi CBC itu tidak menjudge pemain dari satu dua penampilan saja, tapi dia ini sudah berkali-kali, mau itu di Conference League, mau itu di Carabao Cup, mau itu di Premier League, pace tidak punya, passing berantakan, marking keteteran, berkali-kali. So I'm sorry to say, it's not worth it. He's not worth it untuk berada di klub Liga Inggris, apalagi di tim sebesar Chelsea. Axel disaster, ice done, mate. You're done. Game over. Next, Tosin. Dengan pengalaman di Liga Inggris yang cukup lama saat dia ini bermain di Fulham, dan dengan umurnya yang sudah 27 tahun, di mana dia itu sebagai salah satu senior di Chelsea bersama Disasi, namun I'm sorry to say, kualitas Tosin itu adalah pemain klub Liga Inggris di papan tengah alias mediocre. Makanya kita tidak heran dia itu kemarin transfer ke Chelsea dengan free transfer saat dilepas oleh Fulham. Ada momen di mana dia dapat melakukan intercept saat one on one dengan Dilap. Tapi dia itu terlalu menunggu lama untuk mengawal Dilap sehingga dia ini dapat mengirimkan assist ke Hutchinson untuk gol kedua dari Ipswich Town. Again, Tosin bukan sekali ini tampil buruk. Sudah berkali-kali jadi regular starter di Chelsea. Jadi CBC bilang dia ini kualitasnya tidak untuk bermain untuk klub sebesar Chelsea. Next, Levi Colwill. Sejauh ini cukup konsisten, namun beberapa kali dia ini tampil tidak cukup tajam seperti malam ini, di mana dia tampil masih kurang, ya, karena kita tahu dia kurang berpengalaman saat menghadapi serangan balik. Dia terlihat sangat bingung positioningnya, sehingga teammates-nya itu saat sudah menutup marking zonanya pada saat gol kedua yaitu Disasi, tapi dia itu man markingnya masih poor, sehingga Hutchinson itu dapat dengan bebas melakukan penetrasi di dalam kotak penalti dan mencetak gol. Tapi balik lagi, dengan usianya yang masih sangat muda 21 tahun, tentu kita masih sangat yakin dia akan ada progres ke depannya untuk menjadi pemain bintang di Chelsea. Next, Cucurella tampil cukup baik, namun overlappingnya kali ini tidak berjalan dengan baik. Karena kita tahu para pemain Ipswich itu sangat disiplin dan juga sangat rapat, sehingga Cucurella gagal menemukan celah dan ruang kosong untuk melakukan kombinasi dengan Felix maupun Nkunku, ya, ataupun Palmer. Next, Caicedo. Dia bermain cukup baik, berkali-kali melakukan intercept, namun dia ini harus berjuang sendirian di defensive midfielder karena tidak ada support dari Disasi ataupun Tosin serta Colwill untuk melakukan pressing sebelum mencapai ke kotak penalti. Next, Enzo Fernandez bermain kurang greget karena dia ini bermain terlalu maju ke depan ya, meninggalkan Caicedo sendirian di belakang. Meski kita akui ya, passing-passingnya itu masih menjadi salah satu yang terbaik, tapi yang biasa kita lihat breakthrough ball-nya dan umpan-umpan manisnya kali ini itu tidak berjalan dengan baik. Next, Palmer. Satu tendangannya mengenai tiang gawang dan syutingnya dapat diblok mengenai Mister Gawang. Tapi overall dia ini tampil cukup oke, namun sering terbentur kerapatan dari lini pertahanan dari Ipswich. Next, Madueke tampil cukup oke. Beberapa kali dia itu berhasil mengirimkan passing-passing dari luar kotak penalti, ya. Tapi Walton
Kiper Ipswich itu tampil cemerlang malam hari ini. Begitu juga dengan shootnya yang dapat diblok, tapi ada minusnya. Ya, nanti CBC bahas bersama Felix. Next, left winger Joao Felix tampil cukup baik. Beberapa kali dia dapat berhasil membongkar kerapatan dari lini pertahanan para pemain Ipswich Town, dan juga dia hampir saja mencetak gol penyeimbang 1-1 bila gol yang diciptakan itu tidak dianulir karena jebakan offside. Ya, offside-nya tipis sekali. Namun CBC perhatikan ya, Felix ini dalam pertandingan beberapa kali dia sering kali terjebak offside. Dan ini tentu harus ada progres dari Enzo Maresca dalam session training, sehingga dia ini dapat terus belajar bagaimana supaya dia itu terlepas dari jebakan offside. Dan kelemahan dari kedua winger, baik Madueke maupun Felix, ini mereka sama-sama tidak dapat melakukan penetrasi dalam kotak penalti dari Ipswich Town. Cenderung buntu, tidak ada kombinasi one-two, baik ke Cucurella ataupun ke Palmer, bahkan ke Nkunku sekalipun, sehingga benar-benar kita itu bermain seperti tanpa kombinasi, teman-teman. Tidak ada jalan, tidak ada chemistry antara satu sama lain. Begitu juga dengan Nkunku, terlihat lambat, telat melakukan keputusan, dan seringkali menemui jalan buntu. Tidak ada kombinasi, meski baik dari Fernandes maupun Palmer itu sama-sama, ya kita tahu, tidak melakukan breakthrough ball ke Nkunku, karena balik lagi kerapatan dari lini pertahanan dari Ipswich Town. Dan pemain pengganti Nicholas Jackson yang menggantikan Joao Felix, tidak peduli dia itu posisi offside saat one on one, tapi nyatanya dia tidak dapat mencetak gol dan tendangannya itu melebar. Jadi Nkunku ataupun Jackson, para striker kita ini tidak bisa menciptakan peluang sendiri dan mencetak gol. Ada kejadian saat versus Brentford, Jackson ini dapat mencetak gol dari peluang yang dia ciptakan sendiri, tapi seingat CBC itu saja gol dari Jackson yang dia itu peluangnya meng-created chance sendiri. Apakah kita perlu menurunkan Mark Yu yang kemarin itu di Conference League berhasil menciptakan peluangnya sendiri dan mencetak hat-trick? Coba teman-teman lihat ya, striker lain, nggak usah jauh-jauh deh ke Drogba ataupun Diego Costa. Lihat saja Liam Delap yang beberapa kali dia itu sendirian ke kotak penalti dan menciptakan peluang sendiri dan berhasil syuting beberapa kali ke gawang. Untung saja Jorgensen itu berhasil melakukan penyelamatan berkali-kali. Ya, di sini kita bisa lihat kualitas striker kita itu jauh berbeda dengan striker Liam Delap, yaitu striker Ipswich Town. Makanya kemarin CBC itu kan beberapa episode yang lalu mengabarkan bahwa Liam Delap ini mau dibeli oleh Chelsea. Ya, semoga saja itu kejadian ya. Karena kita bisa lihat jauh sekali kualitas Delap ini dengan Jackson ataupun Nkunku. Inilah teman-teman buktinya bahwa kita itu membutuhkan pemain yang berkualitas. Entah itu right back ataupun striker. Kita butuh pemain baru di Januari besok. Kalau kita ini mau bersaing di peringkat 4 besar, kita butuh striker dan right back. Kalau Enzo Maresca tidak percaya kepada Akempong, maka kita perlu right back pemain baru, titik. Oke, untuk menutup video dari CBC ini, karena video ini adalah video terakhir dari CBC di tahun 2024, dan supaya kita tidak down dan merusak mood untuk tutup tahun kali ini, terlepas dari hasil pertandingan pagi tadi, CBC mau mengajak teman-teman untuk tetap bersyukur. Karena setidak-tidaknya paruh musim dari 19 pertandingan sudah kita lalui, kita masih berada di peringkat 4 besar. Dengan mengkoleksi 35 poin, selisih 3 poin dari Newcastle,
yang saat ini berada di peringkat kelima. Masih ada 19 pertandingan tersisa, teman-teman. So, CBC mau mengajak teman-teman semua untuk malam nanti menyelipkan doa tutup tahun di 2024 untuk tim kita Chelsea, sehingga mereka dapat terus bersaing di posisi 4 besar untuk musim depan berlaga di Champions League. Oke, I think that's all di episode ke-148 kali ini. Episode terakhir dari CBC di tahun 2024. Terima kasih banyak atas kebersamaan teman-teman semua. CBC tidak akan bisa sebesar dan sejauh ini tanpa support dari teman-teman semua. Dan big appreciation for all members dari Sobat CBC yang saat ini sudah menembus 17 members. Dan thanks buat Bang Darnesen yang juga baru saja bergabung. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Dan buat teman-teman yang mau bergabung di membership dari Sobat CBC, dapat langsung klik join. Thank you for watching. Happy New Year Eve. Keep safe. God bless. And keep the blue flag flying high. Sampai ketemu lagi di 2025. Come on the Chels.